Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Mbak Inaya. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai industri teknologi komunikasi kabel. Saya Eliana Dian Zahara dan rekan saya, Ini Arsiani, akan memulai presentasi ini dengan sejarah dari infrastruktur ITK kabel. Lanjut. Kita mulai dari sejarahnya ya. Nah, ITK kabel ini dimulai dengan kehadiran telegraf pada abad ke-19. Telegraf itu adalah teknologi pengiriman pesan melalui gelombang elektromagnetik dan melalui kabel. Nah, seiring semakin meningkatnya tuntutan akan mode komunikasi yang lebih efisien, para ilmuwan berusaha berinovasi dalam mengembangkan telekomunikasi hingga berujung pada pemasangan kabel bawah laut transatlantik yang pertama. Nah, inilah kabel bawah laut transatlantik yang pertama. Ini menjadi batu loncatan untuk teknologi kabel bawah laut selanjutnya. Nah, pemasangan kabel bawah laut transatlantik yang pertama kali dilakukan pada tahun 1855. Cyrus W. Field dan kru kapal Great Eastern adalah tokoh yang berperan dalam peristiwa itu. Dalam peristiwa ini, Ratu Inggris dan Presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya bertukar pesan. Mari kita lihat videonya supaya teman-teman lebih paham. Lanjut. You know that frustrating feeling when a message takes more than a few seconds to send? Well, it's hard to imagine today, but before the mid-19th century, sending news across the ocean could take weeks to arrive. Then, thanks to an incredible yet mostly forgotten technological achievement, that gap was shrunk from weeks to seconds, a feat that kicked off the global age of instant communication that we take for granted today. For most of human history, the only way to send a message across a long distance was to have it delivered in person, which was limited by how fast someone could travel. The invention of the electric telegraph in the 1830s sparked a revolution. It allowed messages to be sent across wires as electrical pulses, which could be translated into letters and words. Within a decade of its invention, thousands of miles of telegraph cables were installed between major cities worldwide, linking governments, businesses, individuals, and the press. But there was still an enormous, daunting gap: how to send a signal thousands of miles across the vast Atlantic Ocean, linking Europe and the Americas. In 1854, an ambitious, wealthy young American entrepreneur named Cyrus West Field was presented with a business opportunity to connect a telegraph cable from New York City to Newfoundland, which would shorten the arrival of news by ship from abroad by a day or two. Field pushed the idea even further. What if a line could be extended all the way to Ireland and then onto London, which at the time was the hub of the global economy? Sensing that his project could change the course of history, Field was undaunted by the immense challenge. He raised money from a wide network of investors, including the British and American governments, which also provided the necessary ships for laying the cable in exchange for top priority communication rights on the future telegraph line. Field also recruited some of the top engineers and scientists of his time to develop a cable durable enough to carry a signal thousands of miles across the ocean floor. Laying out the actual cable by steamer ship in the rough waters of the North Atlantic was no easy feat either, and in fact, the first two attempts failed when the cable snapped and sunk on the journey, wasting investor money, dashing hopes, and causing widespread public mockery of the project. Some of the criticisms were philosophical and eerily relevant today. Would instant access to information really make us any happier or better off? Nevertheless, in August 1858, after over a year of disappointments, the two massive cable-laying ships successfully reached their destinations in Newfoundland and Ireland, completing the connection that Field and others had prophesied. Once the line had been tested, an official message of goodwill was exchanged between Queen Victoria and U.S. President James Buchanan. Public celebrations erupted in cities throughout the U.S. and Europe, marking the dawn of a new era of unification between the old world and the new. It's hard to overstate how influential the so-called Electric Union was to the rapidly globalizing world of the 19th century. It meant that everything from stock and commodity prices to a declaration of war or peace could now be shared immediately.
It's no surprise Field's accomplishment was widely heralded at the time as the greatest human achievement in history, and Field himself became an international hero. Although the first cable only functioned for a few months before going dead, it proved that a link was indeed possible. Within a decade, more reliable and sophisticated undersea cables were laid by Field and many others. Throughout the 20th century, cable networks expanded and technology continued to evolve as telephones eventually replaced telegraphs, and then digital data eventually replaced analog signals. While the original transatlantic cable could only transmit a few words per minute at best, today's fiber optic cables deliver hundreds of terabytes of data in just seconds. And there are a lot of them, stretching close to 750,000 miles in total, and more cable was laid in 2018 than in any year in almost 2 decades. Instead of brave entrepreneurs, now most new cables are being laid by the tech giants such as Amazon, Facebook, Google, and Microsoft, which collectively own or lease more than half of the undersea bandwidth. And although it seems that we live in a mostly wireless world, undersea cables still carry 99% of data traffic that crosses the oceans. So the next time you chat with someone on the other side of the world, keep in mind that it all started over 150 years ago by a visionary entrepreneur and his team pulling off what was once called the greatest work that the genius of man ever contemplated. Ya, itulah tadi video mengenai sejarah kabel bawah laut transatlantik pertama, sehingga teknologi telegraf ini tidak hanya berlaku cuma di satu regional saja, tapi bisa menyeberang benua seperti itu. Nah, telegraf kemudian disaingi oleh telepon pada akhir abad ke-19 gitu. Akhir abad ke-19, Graham Bell mendaftarkan hak paten atas telepon. Mereka adalah pionir fixed line yang pertama, telegraf dan telepon. Kalau telegraf ini berupa huruf, telepon berupa suara. Kemudian kalau di Indonesia ternyata telegraf itu sudah masuk pada sekitar tahun 1855 seperti itu. Nah, setelah telegraf dan telepon, saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai fixed line. Apa sih sebenarnya fixed line? Lanjut. Nah, fixed line ini bisa diartikan, sebenarnya kalau definisi yang pastinya saya belum menemukan ya, tapi kurang lebih kalau dirangkum atau diekstraksi gitu, fixed line dapat diartikan sebagai sambungan dengan bantuan kabel yang memungkinkan pelanggan menelpon atau terkoneksi dengan internet. Fixed line ini beda sama sambungan telepon seluler, di mana pelanggan terhubung melalui teknologi transmisi nirkabel. Jaringan internet fixed line terdiri dari teknologi DSL atau Digital Subscriber Line dan fiber optik. Nah, sedangkan kalau koneksi internet itu terdiri dari koneksi dial-up dan broadband. Kami mencoba menggambarkan dalam bentuk bagan bagaimana perangkat dan kata kunci ini terhubung dalam bagan gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara mengenai industri teknologi komunikasi kabel. Dia itu terbagi menjadi 2, fixed line dan kemudian nanti akan ada fiber optik atau serat kaca. Fixed line pionirnya adalah telegraf dan telepon. Kemudian nanti dia akan beranak-pinak menjadi internet dan televisi kabel ya dalam hal ini. Nah, teknologi internet fixed line ini contohnya adalah DSL atau Digital Subscriber Line. Nah, teknologi fixed line internet ini juga ada kabel. Cuma saya di sini tidak mengambil contoh kabel, tapi mengambil dari jurnalnya Choi, mengambil hybrid fiber koaksial yang merupakan perkawinan atau sinergi antara teknologi kabel dengan teknologi fiber optik. Nah, fixed line ini memiliki 2 kemungkinan koneksi. Yang pertama adalah dial-up. Ini dulu banget, di mana telepon dan internet tidak bisa digunakan secara bersama-sama. Kemudian koneksi yang kedua adalah koneksi broadband.
Nah, koneksi broadband ini bisa dia teknologinya DSL, Digital Subscriber Line, kemudian hybrid fiber koaksial dan fiber optik. Gitu. Kita sekarang lihat ilustrasi yang akan dijelaskan melalui video supaya teman-teman lebih paham. Silakan. Broadband cable, DSL, and fiber. So let's start with broadband cable. Now, cable internet is a high-speed access technology that uses a cable modem with an attached coaxial cable which provides a link to the internet service provider. Broadband cable is typically provided by the same provider that provides cable television to their customers. And because it's provided by cable television providers, broadband cable leverages the existing infrastructure from cable TV to cover large geographical areas, especially here in the United States. Today, if you want broadband cable, your provider offers different packages that vary in speed. So for example, I use broadband cable from Xfinity, and they offer download speeds anywhere from 25 megabits per second all the way up to 400 megabits per second. So if you were to order cable internet for your home, your cable internet provider would send you a modem, or typically they would send you a modem with a Wi-Fi router combo, which is often referred to as a gateway. And this device would be a modem with a built-in switch and Wi-Fi router all in one. So when you receive this modem from your ISP, you would attach a coaxial cable that's routed into your home, and then you would attach it to the back of the device. The modem is what brings the internet into your home, and the switch and the Wi-Fi router is so that you can connect multiple wired and wireless devices such as computers, laptops, tablets to the modem to give them internet access. And that's basically it. Now, cable does have a downside, and that's because you, along with the other homes in your neighborhood, will all have to share a pool of bandwidth that's been provided by your cable provider in your area. So what that basically means is that during peak hours of surfing the internet or streaming or downloading, you may experience a slowdown in your internet speed, and that's because the people in your neighborhood are all using the internet bandwidth. Now, DSL stands for Digital Subscriber Line. DSL is another popular technology that is used by homes and businesses to access broadband data over the internet. DSL can carry both voice and data at the same time over phone lines. It has a DSL modem like this one here that uses common telephone lines to carry its data. And because DSL uses phone lines, you don't want to confuse DSL with the older and painfully slow dial-up connection, which also uses phone lines. DSL is a high-speed connection that is much faster than the ancient dial-up connections. And with DSL, you can go on the internet and talk on a phone at the same time, unlike a dial-up connection where you can only do one at a time. Now, DSL is not as fast as cable, but it is cheaper. And also with DSL, you don't have to share bandwidth with your neighborhood like cable does. Everyone using DSL has their own dedicated connection. It's not a shared line. And DSL is more widely available than cable because it uses common telephone lines, which are nearly everywhere. Now, the speed of DSL can vary depending on where you live. But on an average, they offer download speeds anywhere from 5 megabits per second up to 100 megabits per second. And just like cable, when you order DSL through a provider, they will also send you a DSL modem Wi-Fi router combo. But instead of attaching a coaxial cable, you would plug a typical phone line with a phone jack to the back of a DSL modem. Now, there are a few different forms of DSL. And one is called ADSL, which stands for Asymmetric Digital Subscriber Line. Now, this is called asymmetric because the download speed is considerably faster than the upload speed. This type of DSL is mainly used in homes because home users typically download a lot more than upload. And ADSL is the cheapest form of DSL. And there's also SDSL, which stands for Symmetric Digital Subscriber Line. And this, as the name implies, the download and upload speeds are the same.
And this type of DSL is typically used in businesses. And finally, there's VDSL, which stands for Very High Bit DSL. And this is a fast form of DSL that also runs over copper wire. And because it uses copper wire, it's really only made for short distances. For long distances, it can also use fiber optic cable. VDSL is roughly 3 times faster than ADSL. And finally, there's fiber internet. Fiber offers the fastest internet speeds available today. It has download and upload speeds of 1,000 megabits per second, so it's very fast. And the reason why it's so fast is because it uses light to send data running through fiber optic cable. And fiber optic cable is what's already used as the backbone of the internet. And in addition to the benefit of the faster speed, fiber can also travel much longer distances than DSL or cable. And this is because DSL and cable transmit data using electricity over copper cable. And signals in a copper cable can be affected by electromagnetic interference as it travels, which can weaken the signal, especially over a long distance. But fiber uses light to transmit its data, and it transmits it over a thin glass cable, which makes it less vulnerable to interference. So as you might have guessed, fiber is more expensive than DSL or cable, and fiber is relatively new compared to DSL or cable. The infrastructure is not there yet, so fiber may not be available in many locations. Nah, dari video ini mudah-mudahan lebih terang benderang ya bedanya mengenai kabel, kemudian DSL, dan fiber optik. Ada sedikit noise. Ya, kalau dari video tadi yang bisa disimpulkan adalah DSL itu dia terpengaruh jarak, sinyalnya elektrik, tapi tidak harus berbagi sama tetangga. Sedangkan kalau si kabel ini tidak terpengaruh jarak dari internet service provider, sinyalnya elektrik tapi harus berbagi sama tetangga. Kalau nanti setelah ini kita akan berlanjut ke contoh dari masing-masing teknologi ini gitu. Cuma saya mau sampaikan bahwa saya belum menemukan contoh dari teknologi yang pure cable di Indonesia. Kalau tadi di video itu kan disebutkan pure cable ya. Saya menemukan contohnya yang hybrid fiber koaksial. Selanjutnya kita ke contoh yang DSL. Lanjut. Nah, ini adalah teknologi fixed line dengan koneksi dial-up. Teman-teman mungkin ingat ya, Telkomnet Instan iklannya tuh terngiang-ngiang. Saya sampai sekarang masih ingat serangkaian nomor ini, 0809894 kali. Untuk bernostalgia, yuk kita lihat iklannya. Modal telepon dan komputer doang bisa internetan. 08098894 kali Telkomnet Instan. Telkom, committed to you. Ya, itu kelihatan ya koneksi dial-up harus dialing dulu baru bisa terkoneksi sama internet. Kemudian contoh yang kedua adalah teknologi hibrida fixed line. Ini masih teknologi yang tadi koneksi dial-up, fixed line juga. Kalau yang ini teknologi fixed line tapi koneksinya udah broadband, speedy. Sekarang udah nggak ada nih si speedy ini gitu ya. Nah, di sini tetap aja walaupun menggunakan kabel, dia tetap harus pakai modem di rumah seperti itu.
Kalau yang DSL ini dia terpengaruh jarak, tetap menggunakan sinyal elektrik, tapi tidak harus berbagi dengan tetangga. Lanjut ke teknologi berikutnya, teknologi hibrida antara fixed line dan fiber, yaitu hybrid fiber koaksial. Ini contohnya adalah Fastnet di Indonesia. Kenapa disebut hibrida? Karena dari internet service provider ke rumah pelanggan itu dia pakai infrastruktur fiber, tapi dia juga pakai coaxial cable yang disambungkan ke modem. Dari modem itu baru nanti bisa disambungkan dengan gadget pengguna melalui teknologi nirkabel seperti itu. Ini koneksinya broadband juga ya. Setelah ini adalah teknologi fiber optik yang akan dijelaskan oleh Dini. Silakan Dini. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan di tengah wabah ini. Kita juga selalu diberi ketenangan batin rohani. Baik, terima kasih tadi Mbak Nadia sudah menjelaskan terkait sejarah perkabelan, kemudian ada juga beberapa kabel-kabel yang tadi sudah dijelaskan. Nah, terakhir saya akan mencoba untuk menggali lagi lebih dalam terkait fiber optik ini. Jadi tadi mungkin kita sudah sempat melihat beberapa video yang ada menyinggung terkait fiber optik. Nah, hari ini kita sering sekali menggunakan fiber optik ini. Fiber optik ini dia merupakan kabel yang sangat tipis terbuat dari kaca. Kenapa dia terbuat dari kaca? Karena kaca ini dinilai dia bisa mengurangi bias atau noise. Kemudian kabel ini juga dia menggunakan kecepatan cahaya. Bisa dibayangkan betapa cepatnya cahaya. Bahkan suara pun tidak jauh lebih cepat daripada cahaya. Sehingga ketika teknologi menggunakan kecepatan cahaya, data yang dikirimkan dengan data yang diterima tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, sangat sebentar sekali. Nah, fiber optik ini dia cocok untuk digunakan di daerah-daerah dengan populasi yang padat seperti Jakarta, di Indonesia, atau di New York, Amerika. Kemudian sesuai juga untuk pola distribusi komunikasi dari titik ke titik. Selain itu, fiber optik juga tidak terpengaruh interferensi magnetik atau membuatnya lebih aman. Ini yang tadi saya katakan bahwa karena pertama kecepatannya cahaya, kemudian dia terbuat dari kaca, sehingga bias pesan yang dikirimkan dan diterima tidak ada. Selanjutnya juga fiber optik ini, atau kita sering menyebutnya juga dengan serat optik, ini dipasang juga loh di bawah laut. Nah, kita harus berpikir mengagumi bahwa manusia ini hebat sekali ya, sapiens ini. Dia bisa-bisanya menanam kabel di bawah laut. Dia sudah memikirkan bagaimana jika terjadi ombak di dalam laut, atau gelombang yang sangat besar, atau bahkan ikan-ikan predator yang ada di bawah laut. Manusia ini sudah berpikir sangat jauh ke depan untuk melindungi kabel-kabel di bawah laut. Nah, teman-teman bisa melihat banyak sekali video terkait penanaman kabel di bawah laut, bagaimana teknisnya. Ternyata dia membutuhkan kapal juga, kemudian untuk maintenance-nya setiap tahun atau waktu secara berkala juga diteliti oleh si provider ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan video agar teman-teman bisa memahami secara lebih jelas lagi dan lebih detail lagi terkait fiber optik. Nah, ini dia what is actually fiber optics. Here we go. What are fiber optics? The term is used to refer to the technology where the energy of light is harnessed to transmit data, much like you would use an electric impulse in a copper wire. Since light travels at the speed of 300,000 kilometers per second, fiber optic technology has greatly reduced the time in which information can be sent and received via fiber optic cables. Optical fibers.
An optical fiber is a semi-flexible, transparent, and extremely thin strand of pure glass that has the diameter of a human hair. Thousands of these strands are arranged in bundles to make a thicker cable. A fiber optic cable is made up of 5 parts. Strands of glass that are bundled together to make one single channel for light to travel, called the core. The diameter of the core dictates how much information can travel at once. A protective sheet or coating of silica called cladding, which increases the total internal reflection of the core and hence prevents data loss. A layer of plastic surrounds the core and cladding to reinforce the fiber core. The strengthening fibers around the coating give added support to the coating. All this is covered in the cable jacket like any other cable or wire. Fiber optic cables exhibit a special property called total internal reflection. This is where the cladding acts like a mirror that continually reflects the light ray along its path, even across twists and turns. How does it work? A transmitter is responsible for converting an electric digital signal into a light signal by changing its intensity and pulse rate. If the ray has to travel a long distance, it will have to pass through an optical regenerator which reboosts the strength of the ray by copying the message and sending a duplicate onward to its destination. Finally, the ray of light with the message imprinted on it arrives at the optical receiver. Here it is decoded back into a binary digital format. Uses: communication. Massive amounts of data is sent and received over networks of fiber optic cables for cable television, phones, and the internet. Medicine. Since these cables are able to bend, doctors use them during surgery to shine light inside parts of the body which are hard to reach. Engineering. Fiber optic scopes are also used by engineers and mechanics to throw light onto parts of machines with a lot of twists and bends where light cannot easily travel. Project. How does a binary signal differ from an analog signal? Doctors use fiber optic scopes when they perform a particular type of surgery. Can you find out what this technique of surgery is and how a fiber optic scope is beneficial? Find out whether total internal reflection is possible with materials other than glass. Nah, itu dia tadi terkait gambaran tentang fiber optik. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk internet saja, fiber optik ini juga digunakan salah satunya oleh... With nearly 2 billion kilometers deployed around the world, optical fiber is the backbone of today's most advanced telecommunications networks. Oleh para ahli medis, salah satunya dokter ketika dia melakukan sebuah operasi. Selanjutnya adalah keywords. Jadi apa sih yang bisa kita urai dari semua pesan yang ada di tab ini, beberapa jurnal yang kita kaji. Ada 3 keywords. Pertama adalah interconnecting, bahwa melalui kabel ini manusia bisa terhubung dari satu manusia ke manusia lain tidak memiliki jarak. Hari ini bahkan kita bisa saling berkomunikasi dengan orang yang berada di jarak ribuan kilometer sekalipun. Kemudian adanya transmisi. Transmisi ini adalah pesan-pesan, perpindahan pesan, perpindahan data dari yang kita kirimkan dan diterima oleh orang lain melalui kabel. Dan terakhir adalah tentang opportunity atau peluang, bahwa dengan adanya kabel-kabel ini dia membuka peluang-peluang teknologi baru,
peluang-peluang pengembangan tadi komunikasi model baru tidak hanya dari segi komunikasi saja, tapi di hampir semua aspek kehidupan manusia juga memiliki peluang dengan adanya transmisi data yang sangat cepat, komunikasi yang sangat cepat ini oleh kabel. Dan berikutnya teman-teman, kita juga akan membahas terkait 5 perspektif dari teknologi industri telekomunikasi. Nah, pertama ada communication, kemudian industri, technology, society, and future. Nah, pertama adalah perspektif komunikasi. Perspektif komunikasi yang kita ambil adalah ini, tentang adanya information of source of information, kemudian transmitter, channel, receiver, kemudian destinations. Nah, di mana sebenarnya letak kabel ini? Kabel ini, kalau kami mengkajinya, dia terletak ada di channel, yang fungsinya tidak lain adalah dia sebagai kanal atau saluran pesan-pesan ini untuk dikirimkan dari source of information sampai ke receiver. Kemudian perspektif selanjutnya atau perspektif yang kedua adalah industri perspektif. Ada 5 hipotesis yang dikeluarkan oleh Sobolewski dan temannya pada tahun 2017 terkait perspektif industri ini, bahwasanya dengan adanya mobile plan atau langganan telepon dengan unlimited calls, dia mereduce utilities of fixed line atau telepon. Kemudian ada juga hipotesis yang kedua bahwa higher mobile data allowance decrease utility from fixed line. Jadi ini semacam kompetisi antara mobile data dengan fixed line atau dengan internet mobile yang kita paket data yang kita gunakan, ternyata dia mengurangi penggunaan line ini. Kan kalau kita udah sering sekali menggunakan paket data ini, kita jadi akan jarang juga menggunakan line. Kemudian selanjutnya juga terkait tentang low usage intensity of TV or internet. Dan selanjutnya terkait mobile data plan decrease utility from fixed line, ini sebenarnya dari poin yang kedua, bahwasanya penggunaan mobile data ini dia secara tidak langsung atau secara bahkan dia line plan. Dan yang terakhir adalah free online streaming videos increases utilities from fixed line. Dan kalau kita sering online streaming video, dia mungkin akan sedikit lebih murah. Secara tidak langsung dia akan mengurangi bayar. Ini kaitannya dengan bundling itu. Dan perspektif selanjutnya adalah teknologi. Kita relate dengan tadi bahwa kabel ini dia membuka jalan juga bagi perkembangan teknologi lain serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan manusia dan teknologi. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Sobolewski dan temannya tadi, it reflects an ongoing shift in preference from fixed line to mobile technology and communication service. Jadi dengan adanya penemuan kabel yang paling pada saat ini adalah ditemukannya kabel fiber atau serat optik ini, manusia jadi tadi lebih tidak perlu menunggu waktu lama, kemudian simple, murah juga, dan dia membuka peluang teknologi baru. Terus nanti kita nggak tahu akan ada teknologi semacam apa dari penciptaan teknologi fiber optik ini. Tadi dua perspektif yang disampaikan oleh Mbak Nadia. Silakan Mbak Nadia. Terima kasih Dini. Saya akan melanjutkan membahas mengenai perspektif society dan nanti perspektif futurologi. Nah, kabel ini kan menjadi infrastruktur yang menghubungkan hampir setiap sendi dalam kehidupan masyarakat. Nah, sisi positif dari sentuhan teknologi ini adalah meningkatnya kepraktisan, efektivitas, serta efisiensi dalam kehidupan, yang idealnya mengarah pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
gitu. Nah ini kami mengambil kutipan dari jurnalnya Choi bahwa memiliki kemajuan infrastruktur yang efektif dan efisien adalah merupakan persyaratan yang fundamental untuk menyediakan jaringan yang terpercaya dan lebih cepat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah ekosistem gitu. Nah, istilahnya kalau kita mau memiliki jaringan yang baik dan terpercaya, maka infrastruktur itu menjadi hal yang fundamental dan sangat penting gitu. Kalau teman-teman pikir, nah masih menjadi PR besar nih di Indonesia bagaimana menyediakan infrastruktur yang demikian dengan segala macam kondisi geografis, kemudian keterbatasan sinyal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, perspektif yang selanjutnya adalah perspektif futurologi. Ya, kami menyorotnya dari segi internetnya ya, futurologinya ini. Kalau di sini ada terlihat transformasi dari teknologi 1G sampai 6G. Kalau di 2018 sudah ada teknologi 5G. Nah, nanti di 2030 diramalkan sudah akan masuk teknologi 6G gitu. Kalau diibaratkan mendownload film, itu 1 detik bisa download 300 film gitu. Kita bisa nonton sampai muntah-muntah. Walaupun sekarang download 3 film 1 detik aja sih saya belum pernah ya download 3 film dalam waktu 1 detik gitu. Cuma mungkin di beberapa bagian negara di dunia ini sudah seperti itu. Kedepannya infrastruktur diramalkan bahwa infrastruktur teknologi baik kabel ini mungkin bersinergi dengan teknologi yang lain akan menyediakan jaringan telekomunikasi yang lebih baik dan lebih merata bagi masyarakat di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ini versi idealnya gitu. Kita tidak membahas versi distopianya. Mungkin Dini ada yang mau ditambahkan dari saya cukup? Ya, di 2030 ini kan diekspektasikan ada generasi 6 terkait generasi juga nggak molor sih karena ada corona ini. Baik, teman-teman semuanya, ada hal juga yang barangkali perlu disampaikan, meskipun internet telah memberikan banyak sekali uang, kemudian memberikan banyak sekali keuntungan pada kita manusia, tapi juga ada beberapa ancaman, terutama dengan adanya fiber optik ini. Ternyata ancaman ini bisa datang karena penyadapan itu. Jadi segala hal bisa dilakukan karena data kita sudah ada disimpan melalui fiber optik yang dikirim melalui fiber optik itu. Jadi tentu ada ancaman tadi terkait penyadapan data, kemudian penyalahgunaan data. Nah, hal-hal ini mungkin perlu disikapi juga oleh negara dengan melakukan atau membuat kebijakan terkait cyber security tadi. Mungkin itu saja Mbak Nadia tanggapan atau tambahan dari saya. Mbak Nadia mungkin mau menambahkan lagi. Langsung tutup aja ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Mungkin teman-teman punya input, masukan tambahan, atau masukan yang kami belum dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.